Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini ba'dal maghrib hari Kamis malam Jumat pada tanggal 21 September 2023 kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmi Tauhid dalam pembahasan kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih di bab yang pertama, bab kitab Tauhid. Maka sebelum kita masuk kepada penjelasan dari hadis-hadis di mana pendalilan Al-Quran telah ditasmi oleh saudara-saudara kita, maka dipersilakan untuk mentasmi al-ahadits. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, man arada an yanzura ila wasiyati Muhammad sallallahu alaihi wasallam allati yaqra'uha التي عليها ختمه فليقرأ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا قال قلت أفلا تبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. قال الإمام محمد بن وهب رحمه الله عن مسعود قال من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فيقرأ قوله تعالى قل تعالى ما حرم ربكم عليكم ولا تشركوا به شيئا إلى قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما. وعن معاذ بن جبل أنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وما حق العباد على الله ألا يعذب من يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. بسم الله. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب المجدد رحمه الله تعالى قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمتي فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ولقوله وأن هذا صراط مستقيم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك بالله شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال تبشرهم فيتكلون. أخرجه في الصحيحين. Bismillah. Nanti ya. Alhamdulillah, di pelajaran yang lalu telah kita sebutkan pendalilan dari Al-Quran
Dan kita sebutkan dari pendalilan Al-Quran tentang kewajiban melaksanakan tauhid, di antaranya adalah wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Maka telah kita tafsirkan makna wa qada adalah amara atau hakama atau kataba atau farada, dan telah datang dengan athar yang sahih diriwayatkan dari salaf, telah datang di tafsir Abdul Razzaq dari jalan Ma'mar an Qatadah bi qoulihi ta'ala wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah qala amaru alla ya'budu illallah. Maka ini wajah pendalilan dari tafsir as-salaf datang dari Qatadah bahwa yang diinginkan wa qada maknanya amara, maka makna qada adalah perintah. Dan tafsir Abdul Razzaq di sini pun telah datang dari jalan yang lain, dari Thariq Bishr ibn Mu'ad, dari Yazid ibn Zuraid, dari Sa'id ibn Abi Arubah, dari Qatadah. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah ay amara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Fa hadha qada'ullah. Maka ini tafsir dari Qatadah menjadi pendalilan bagi kita bahwa makna ayat Allah wa qada rabbuka maknanya amara rabbuka, dan sanadnya sahih kepada Qatadah. Maka ini kita jadikan pendalilan bahwa amara adalah perintah. Maka wa qada rabbuka bimakna amara rabbuka. Dan telah datang pula dari tafsir Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam dari riwayat yang sahih dari Yunus ibn Abdul A'la akhbarana Abdullah ibn Wahab dari Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam. Maka wa qada rabbuka maknanya amara, perintah. Maka di dalam ayat ini jelas bahwa Allah memerintahkan kaum muslimin dan seluruh jin dan manusia untuk melaksanakan peribadatan hanya kepadanya. Dan di dalam ayat ini juga wa qad rabbuka wa bil walidaini ihsana menjadi pendalilan tentang kewajiban berbuat baik kepada orang tua. Karena makna wa bil walidaini ihsanan, i'rabnya ihsanan adalah maf'ul mutlak dari fi'il yang mahdhuf takdiruhu ahsinu ihsanan, berbuatlah kepada kedua orang tua dengan berbuat baik. Maka ibadah yang merupakan paling tinggi puncaknya setelah peribadatan kepada Allah adalah peribadatan kepada kedua orang tua, karena digandengkan dengan perintah tauhid. Wa qad rabbuka maknanya, dan Allah telah memerintahkan kepadamu untuk menyembah Dia saja dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka ini berbuat baik kepada orang tua adalah suatu kewajiban setelah datangnya tauhid. Kemudian beristidlal juga penulis dengan ayat yang berikutnya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Maka sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukan dengannya. Maka ini adalah ayat-ayat yang mujmalah. Maknanya ayat-ayat yang bersifat umum tentang perintah melaksanakan peribadatan hanya kepada Allah. Dan ini bersifat umum pula seperti di dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Maka tidaklah diperintah seluruh manusia kecuali ikhlas beribadah hanya kepada Allah. Dan juga di dalam awal surat Hud, Alif Lam Ra, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fusilat min ladun hakimin khabir alla ta'budu illallah. Maka janganlah kalian melaksanakan sembahan kecuali hanya Allah. Inilah dinamakan dengan ayat-ayat yang bersifat umum, permasalahan
segala ibadah harus diberikan kepada Allah. Kemudian di sana ada ayat-ayat yang khusus disebutkan jenis-jenis ibadah harus diberikan kepada Allah. Seperti di dalam ayat-ayat yang lain, misalnya Allah perintahkan seluruh ibadah sholat dan seluruh peribadatan menyembelih kurban hanya diberikan kepada Allah. Seperti di dalam surat Al-An'am Allah berfirman misalnya, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu." Maka di dalam ayat ini menjadi pendalilan tentang pendalilan khusus dari perintah tauhid dari jenis-jenis ibadah. Maka kalau tadi di dalam ayat wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a yang disebutkan di dalam matan bersifat umum, beribadahlah hanya kepada Allah, bersifat umum dan menjauhi peribadatan syirik, maka di sini ada di dalam Al-Qur'an juga perintah yang khusus dari jenis-jenis ibadah tertentu harus ikhlas. Di antaranya salat hanya diberikan kepada Allah. Inna sholati wa nusuki, dan sembelihan hanya diberikan kepada Allah. Dan seperti ini juga di dalam surat Al-Kautsar, fasalli li rabbika wanhar, sama seperti surat Al-An'am, fasalli maka salatlah dan sembelihlah li rabbika, fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah dan sembelihlah hanya untuk Allah. Ini ayat-ayat yang spesifik yang mengkhususkan, menyebutkan jenis-jenis peribadatan. Dari sini kita mengetahui bahwa salat dari ibadah dan sembelihan dari ibadah. Maka sembelihan itu ya ibadah Allah, dia ibadah. Dan sembelihan itu ibadah jika diberikan hanya kepada Allah, meskipun sembelihan itu kita makan dagingnya, namun tidaklah kita menyembelih di hari Idul Adha atau Ayyamut Tasyrik, kita membeli dengan harga yang tinggi, kemudian kita gemukkan, kemudian di hari Id kita sembelih, maka itu semuanya untuk Allah. Seperti ayat tadi, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin fasalli li rabbika wanhar. Maka sembelihan adalah ibadah. Lalu bagaimana orang-orang yang menyembelih kepada selain Allah? Ada menyembelih untuk jin. Gambarannya yang dekat bagaimana? Seseorang yang terkena jin kesurupan. Kita pernah meruqyah yang kena jin kesurupan, alhamdulillah hilang. Yang tadinya teriak-teriak. Kemudian kita bilang, kalau nanti seperti ini lagi, jangan dibawa ke dukun. Qadarullah seperti 3 ataupun 4 hari setelah itu, kembali lagi syaitan. Kita bilang jangan dibawa ke dukun, malah dibawa ke dukun di dekat pantai, di dekat Padang. Apa nama kabupatennya di sana? Lupa saya. Al-Muhim di sana dibawa dan diperintahkan oleh dukun langsung sembelihkan ayam yang hitam. Maka di saat disembelihkan ayam langsung diam, tidak berteriak-teriak lagi. Akhirnya sembuh. Lebih baik daripada ruqyah. Ruqyah harus dibaca dulu dan teriak-teriak. Ini langsung diam. Iya, tapi setelah itu 2 bulan yang akan datang, kembali lagi dan minta diantar ke tempat dukun tersebut dan disembelih, diam lagi. Namun